Oke, selamat datang di Filsafat Computer Center. Hari ini kita membahas mengenai VB.NET 2010. Nantinya coding yang kita bahas akan bisa diterapkan pada versi mulai dari VB.NET 2005, 2008, 2010, 2012, sampai 2015. Jadi, nggak ada pengaruh ke versi VB.NET yang kita pakai ya, kecuali Visual Basic 6 ya. Langkah pertama, sebelum kita memulai, kita mereset dulu semua tampilan supaya sama tampilannya dan gampang kita mengikutinya ya. Langkah awal, coba semua buka VB.NET atau Visual Studio 2010. Nah, setelah itu Anda pilih ke bagian Tools, Import, and Export Setting. Klik sekali. Setelah itu pilih pilihan yang ketiga, Reset All Settings. Next. Muncul lagi Import and Export Setting Wizard. Kita pilih No, Just Reset Setting, Overwriting My Current Settings. Next. Setelah itu semua biar seragam, kita pilih tampilan General Development Setting aja ya. General Development Setting, Finish. Selesai, kita okekan ya. Oke, untuk project pertama ini kita akan belajar mengenai pembuatan aplikasi sederhana, yaitu mendesain dan sedikit coding ya. Yang nantinya setelah Anda belajar ini diharapkan Anda dapat membuat sebuah program untuk dipakai ya, khususnya untuk anak kuliahan untuk membuat skripsi, skripsi penjualan, skripsi persediaan, ataupun yang lain sebagainya ya, penggajian ya. Coba semua pilih File, New, Project. Ini fungsinya untuk membuka project baru. Semua memilih yang Windows Form Application. Ini pilih yang Visual Basic. Kalau tidak ada berarti Anda salah install ya. Harus pilih yang Visual Basic, Windows Form Application. Projectnya mau disimpan kemana? Projectnya saya nggak ganti lagi lokasinya, saya simpan ke C, User, Pilih Shop, dan lain sebagainya. Kalau Anda ingin menukarnya, Anda tinggal browse, simpan ke D atau ke E ya, terserah Anda. Oke, nah untuk yang project pertama ini saya buat namanya misalnya supaya gampang diingat, saya buat misalnya project 1 ya. Project spasi 1 ya. Setelah itu kita okekan saja ya. Ya, nanti awalnya akan tampil form 1. Form 1 ini adalah tempat kita merancang tampilan aplikasi ya. Untuk merancang tampilan aplikasi, kita membutuhkan komponennya atau objeknya. Cara memunculkannya, lihat ke bagian kiri ada toolbox. Toolboxnya kita klik sekali supaya untuk memunculkan. Setelah itu kita dock aja dengan cara memilih tombol auto hide-nya disembunyikan ya. Klik ke simbol auto hide. Setelah itu, toolbox ini kita munculkan yang paling atas, all Windows Form ya, menampilkan keseluruhan komponen ya, yang kita butuhkan dalam merancang ya. Jika saja ada salah satu jendela Anda yang tertutup, kena close misalnya, Anda tidak perlu bingung bagaimana cara memunculkannya. Seperti ini misalnya kan, untuk memunculkannya Anda cukup mereset tampilan atau workspace-nya dengan cara memilih ke bagian window, kemudian Anda pilih reset window layout ya. Klik, muncul pesan yes saja. Nanti dia akan mereset ke tampilan general awalnya ya, bagaimana. Kita pilih kembali toolbox, kita pilih auto hide-nya kembali ya, munculkan keseluruhan.
Untuk program aplikasi yang mau kita buat ini nanti adalah form pendaftaran mahasiswa misalnya ya. Jadi di sana nanti ada sebuah form yang fungsinya untuk mendaftarkan informasi mahasiswa. Sebelum kita lanjut, ini adalah kita lihat dulu ada tampilan desainnya, tempat kita meletakkan objek. Kalau kita mau menulis coding atau rumus, kita dapat masuk ke coding atau rumus dengan cara mengklik 2 kali ke komponen yang ada di form ataupun di formnya sendiri. Contohnya di form 1 ini, kita klik 2 kali, maka secara otomatis dia akan masuk ke tampilan coding. Di sini codingnya adalah public class form 1, kemudian muncul private sub form 1 garis bawah load ya. Nah, ininya jangan dihapus ya. Tulisan atau coding di sini nggak boleh satu pun dihapus sembarangan, karena nanti kalau salah hapus program akan error ya. Seperti ini contohnya, saya hapus misalnya B. Nah, pada saat saya hapus B, nanti program berubah menjadi seperti ini codingnya ya. Ada garis bawah merah ataupun biru nanti. Garis bawah merah ataupun biru ini nanti menandakan adanya ketidaknormalan atau error ya pada program. Kalau seperti ini, Anda nggak boleh menjalankan program, karena nanti tidak akan didebug oleh Visual Studio. Jadi kita periksa kembali kesalahannya apa, kita ketik kembali, nanti otomatis codingnya normal kembali, baru bisa kita jalankan aplikasinya ya. Kalau Anda ingin menghapus, Anda hanya boleh menghapus antara private sub dan end sub ya. Jadi harus dihapus keseluruhan, nggak boleh hapus satu-satu ya. Ini dihapus. Nah, sisa ini adalah public class form satunya. Yang ini nggak boleh dihapus ya. Ada pembuka public class form 1, ada penutup end class. Tidak boleh dihapus karena ini adalah kelas yang dipakai untuk pembuatan form satunya. Kita kembali ke desain. Untuk kembali ke desain, Anda bisa dengan cara mengklik bagian atas tab yang sudah pernah dibuka ya, form 1 desainnya. Atau bisa juga di tengah-tengah coding, Anda klik kanan, pilih namanya View Designer ya, sama saja. Akan kembali ke designer ya, jadi saya double klik, masuk, terbentuk form 1, nggak apa-apa. Kita klik ke form design ataupun klik kanan, design view ya, sama. Pertama, sebelum kita merancang tampilannya, ada bagusnya kita menjalankan dulu aplikasi ini. Kalau dijalankan bagaimana ya. Untuk menjalankan aplikasi, kita bisa pilih ke bagian atas menu, ada debug, start debugging, atau ada shortcutnya F5 ya. Jadi seterusnya kita menjalankan program atau mencoba program dengan shortcut F5 ya. Pada saat kita F5 akan tampil satu buah form di layar jendela. Ini adalah layar untuk menguji apakah program kita berjalan dengan baik ataupun benar ya. Atau program ini akan kita implementasikan ke komputer yang mau memakai program yang kita buat ya. Jadi kita tutup kembali, kita kembali ke Visual Studio. Cara menutupnya kita close saja ya jendelanya ya. Close, dia akan kembali ke jendela desain. Jendela desain yang bisa kita edit adalah jendela yang keseluruhan toolbox-nya sudah nampak ya. Coba kita jalankan sekali lagi dengan cara menekan F5 atau mengklik ke bagian sini ya. Ada start debugging ya. Kita klik. Lihat, Anda jalankan, Anda pastikan Anda lihat ke bagian tengah sini, lihat. Bagian tengah sini nanti kita nggak bisa menulis coding walaupun mudah masuk ke jendela coding ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, ini Visual Studio-nya dalam keadaan running. Kalau dalam keadaan running, kita tidak bisa menambah objek ataupun mengubah coding ya. Nah, untuk itu kita mesti men-stop dulu aplikasi kita yang sedang kita debug, yang F5 tadi, baru bisa kita edit ya atau mengubahnya. Cara stopnya bagaimana? Tadi kita meng-close bagian form ini ya. Nah, sekarang nggak perlu dari sini. Anda bisa juga dengan cara tombol pause ataupun stop debugging di sini ya. Nah, jadi ada pilihan stop debugging, fungsinya untuk menghentikan debugging. Kita kembali ke jendela desain ya. Kita stop debugging biar dia kembali ke jendela desain. Awalnya yang kita lakukan adalah mengeset judul dari form kita ya, supaya orang lain tahu fungsi formnya apa.
Nah, kita lihat formnya adalah form 1 teksnya ya. Jadi kita mau ubah menjadi form atau formulir biodata mahasiswa misalnya ya. Nah, caranya bagaimana? Atau form biodata aja lah ya. Kita lihat ke bagian kanan bawah ada properties. Properties ini kalau kita tunjuk bisa kita tarik lebarkan ke atas. Properties ini adalah jendela yang kita pakai untuk mengubah semua atribut ataupun keterangan yang ada pada objek yang kita masukkan ya, termasuk form itu sendiri ya. Jadi langkah awal kita klik ke formnya, lihat akan muncul properties form 1. Jadi ini semua properties yang bisa kita set supaya bisa mengubah atribut formnya ya. Sebelum kita mengubahnya, ada bagusnya kita mengurutkan dulu propertiesnya supaya lebih gampang mencari propertiesnya ya. Kita klik ke bagian alphabetical, fungsinya untuk mengurutkan. Nah, setelah itu coba Anda geser agak ke bawah, cari namanya teks. Properti teks di sini ada namanya form 1 ya. Nah, kita sorot, kita hapus, kita ubah menjadi form biodata ya. Setelah selesai ketik, kita enter. Lihat judul pada form ini akan berubah ya. Nah, oke. Nah, kita kembali ke sini, kita lebarin dulu jendela form kita klik tahan, tarik ke bawah. Jendela output di sini hanya memberikan informasi, nggak perlu kita close saja ya. Jadi langkah pertama adalah menambahkan label ya. Coba kita cari di bagian toolbox, kita cari label. Label ini fungsinya sebagai memberi keterangan ya, supaya orang lain dapat memahami informasi yang kita berikan ya. Jadi kita masukkan label ke dalam form biodata kita. Cara memasukkannya adalah dengan cara mengklik 2 kali label atau mengklik tahan, drag, tarik ke bagian formnya ya. Kita lepas. Nah, kita ganti, kita klik label 1 ya, jangan kena klik form 1 ya. Pastikan label 1 yang diklik, kita ganti teksnya menjadi nama. Enter ya. Setelah itu, nanti nama ini akan berubah informasi yang diketikkan oleh user ya. Jadi supaya untuk bisa mengetikkan tulisan, kita perlu menambah namanya text box ya. Anda cari ke bagian toolbox, cari namanya text box. Text box ini fungsinya untuk menginputkan atau memberikan informasi kepada user pada saat kita debug ya, atau pada saat kita menjalankan aplikasi. User dapat menginputkan atau mengetikkan nilai yang diinginkan ya. Coba kita klik tahan, tarik di samping nama ya. Lihat akan terbentuk yang namanya text box 1 ya. Kalau kita cek di sini, ini adalah name daripada text box-nya. Text box 1 nggak perlu diganti namanya. Apakah teksnya perlu? Nah, teksnya awalnya dalam keadaan kosong ya. Teksnya nggak perlu diketikkan. Kalau kita ketikkan, kita enter, nanti dia otomatis terisi. Ya, untuk program ini nggak boleh otomatis terisi ya. Nanti diisi oleh user. Jadinya teksnya kita hapus. Kita buang ya. Oke, itu namanya text box. Kita tes jalankan. F5 atau pilih start debugging ya. Akan muncul satu buah form, ada label namanya nama, kemudian ada text box yang bisa kita inputkan nilainya kan. Namanya siapa? Kita ketik aja misalnya Virishop ya. Jadi perbedaan label sama text box sudah tahu ya. Label untuk informasi nggak bisa diketik, text box untuk tempat pengetikan data ya. Jadi tanpa label text box itu kehilangan arah ya. Nah, misalnya nggak ada yang tahu ini mau diisi nama atau alamat kan karena nggak ada keterangan. Itu fungsi label ya dan juga fungsi text box. Oke, kita kembali ke desain, kita mau lanjut, kita close saja formnya.
Coba kita masukkan lagi labelnya di bagian kiri toolbox-nya, cari label, klik tahan, tarik. Kita buat misalnya keterangan alamat ya, alamat. Oke, alamat ini juga nanti diisikan oleh user, jadi kita tetap mencari namanya text box, agak geser ke bawah, cari huruf T, text box, tarik masuk. Untuk halaman kita panjangkan sedikit, tunjuk, kita panjangkan ya alamatnya. Nah, coba kita jalankan kembali. Kita isi misalnya, pilih soft, tab, jalan apa? Jalan pahlawan misalnya. Enter, Medan misalnya. Nah, pada saat text box awal ini dia sifatnya single line ya. Single line artinya satu baris, nggak bisa multi line ya. Jadi untuk ini kita mau buat supaya dia bisa enter ke bawah dan mengetikkan tulisan yang lebih lengkap ya. Bagaimana caranya? Coba kita close. Kita klik kembali ke text box yang kedua kita ini, text box 2 ya namanya yang kita perhatikan di sini. Kita sebut text box 2 ya. Ini ada multi tag-nya ini, kita klik panah kecilnya. Kita checklist namanya multi-line ya. Multi-line ini fungsinya untuk membuka baris-baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga user dapat mengetikkan lebih dari satu baris ya. Caranya dengan cara menarik perbesar ya. Multi-line sudah di checklist, maka dia bisa ditarik ke bawah. Ini belum di checklist, berarti nggak bisa ditarik ke bawah ya. Kita coba tes jalankan. Klik ke halaman, ketik enter. Nah, demikianlah fungsi multi-line pada text box ya. Kita close, kita lanjut, kita masukkan misalnya label lagi. Kita ketik misalnya jenis ini artinya jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini nanti ada dua macam, yaitu kita buat pria dan wanita ya. Itu tentunya ya. Jadi sebelum kita buat pria wanita, jenis kelamin ini kita kelompokkan dulu menjadi satu kelompok atau satu box ya. Sehingga orang tahu ini merupakan pilihan, bukan merupakan data yang harus dipilih dua-duanya ya. Coba kita pilih group box, masukkan sebuah group box. Group box ini fungsinya untuk mengelompokkan objek ya, sehingga dia merupakan satu kesatuan ya. Kita klik tahan, kita tarik ke bagian dalam. Awalnya nanti teks group box ini adalah group box 1 ya. Teksnya nampak. Nah, teksnya kita klik, kita hapus saja. Backspace saja, enter, biar dia kosong ya. Kemudian ukurannya kita sesuaikan aja kemauannya ya. Setelah itu untuk jenis kelamin kita memakai namanya objek radio button ya, R. Kita cari radio buttonnya ditarik masuk ke dalam supaya dia di dalam kotak ya. Tarik masuk, radio button 1, teksnya kan. Kita ganti teksnya menjadi pria, enter. Masukkan lagi radio button 2, tarik di sampingnya, ganti menjadi teksnya wanita ya. Enter ya. Ada. Kalau mau dipindahin kita tinggal klik ke group box-nya. Nanti ada simbol segi harapan nampak, kita tarik-tarik pindahinnya. Jadi lihat pada saat kita pindahin objek yang di dalam menyatu ya. Itu fungsi group box. Kita jalankan. Kita pilih jenis kelamin apa, pria atau wanita ya. Dia hanya bisa memilih lebih dari salah satu ya, bukan lebih dari satu. Ini bisa memilih salah satu. Itu fungsi radio button ya. Tutup. Kita tambahkan lagi label. Klik tahan, tarik masuk. Misalnya labelnya kita ganti teksnya menjadi agama ya. Agama ini juga merupakan pilihan. Nanti ada 6 atau 7 agama yang kita masukkan.
Bisa saja berupa radio button ya, cuma kalau pakai radio button seperti jenis ini, nanti jadi banyak ya ke samping ya. Jadi kita kali ini kalau berupa pilihan, kita boleh pakai alternatif lain, yaitu memakai namanya combo box ya. Kita klik tahan, tarik masuk combo box. Combo box ini fungsinya untuk menambah pilihan ya. Pilihannya apa saja? Kita klik panah kecil ini, pilih edit items ya. Setelah itu kita ketik itemnya apa aja. Misalnya kita ketik Islam, Buddha, Kristen, Katolik ya. Katolik aja kita buat. Protestan, Hindu, Konghucu, dan lain-lain ya. Oke ya. Kita jalankan F5 atau start dibagi. Kita pilih combo box-nya, nanti ada berupa pilihan ya. Jadi itu fungsi combo box. Kita close ya. Oke, demikianlah tutorial mengenai VB.NET project pertama. Nanti kita lanjut ke part kedua project pertama ya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Resource Computer Center. Dan jangan lupa komen. Terima kasih, sampai jumpa.